Wes mau. Tak bacakan cerita ya. Oke, Anteng dengarkan. Kurang. Seri Borong Melawan Hama Timah. Huru hara babi hutan. Alkisah di sebuah hutan, Bathara Kala melihat Dewi Sri seorang diri. Dewa Wisnu pergi. Bathara Kala melompat-lompat girang sekali. Bathara Kala menampakkan diri, ia menghampiri Dewi Sri. Apa kamu mau berjalan-jalan bersamaku, Dewi Sri? Tidak, lebih baik kau pergi. Dewi Sri menolak dengan tegas, tapi Bathara Kala tidak mau pergi. Dewi Sri berlari, Bathara Kala ikut berlari mengejar Dewi Sri. Kala, kamu jangan mengejarku, teriak Dewi Sri. Ia merasa kesal sekali. Bathara Kala pun pantang menyerah. Kemanapun kamu pergi, aku akan ikuti, balasnya berteriak. Tindakanmu tidak seperti seorang dewa, tindakanmu seperti babi hutan, ucap Dewi Sri. Ia lantas berlari dan menghilang. Akibat sumpah itu, Bathara Kala berubah menjadi seekor babi hutan. Bathara Kala kehilangan jejak Dewi Sri, tapi dia belum sadar jika sudah berubah menjadi seekor babi hutan. Bathara Kala berteriak memanggil Togok. Togok sedang berada di bawah pohon pisang. Ia duduk bersama temannya, Sarawita. Mereka terkejut melihat kedatangan seekor babi hutan. Ada babi hutan! Togok dan Sarawita lari tunggang langgang. Tunggu, jangan lari. Tidak ada babi hutan, teriak Bathara Kala mengejar. Togok dan Sarawita berhenti demi mendengar babi hutan bisa bicara. Di mana ada babi hutan? Tanya Bathara Kala. Aku Bathara Kala, bukan babi hutan. Kamu babi hutan, jawab Togok. Sekarang wujudmu babi hutan, seru Togok heran. Bathara Kala tampak kaget bukan main. Ia kini tidak lagi berwujud raksasa, melainkan seekor babi hutan. Bathara Kala sangat marah. Dewi Sri mengutukku menjadi babi hutan. Aku tidak terima. Aku akan mengejar Dewi Sri kemanapun dia pergi. Bathara Kala kembali berlari. Togok dan Sarawita menatap kepergian Bathara Kala dengan mulut terenganga. Sementara itu, Dewi Sri tiba di persawahan Medang Kamulyan. Ia melihat hamparan padi tumbuh tinggi. Aku lelah sekali dikejar-kejar oleh Bathara Kala. Lebih baik aku sembunyi di sini, kata Dewi Sri. Ia masuk ke rumpun padi dan lenyap dalam sekedap. Tak berapa lama, Bathara Kala datang menabrak-nabrak tanaman padi. Aneh, kemana dia pergi? Aku melihatnya masuk ke tanaman padi. Bathara Kala tak peduli, ulahnya itu merusak tanaman padi. Ia pun terjun ke tengah sawah. Seruduk sana, seruduk sini, burung-burung berhamburan pergi. Dewi Sri, Sri, kamu di mana? Teriak Bathara Kala. Petruk dan Gareng sedang menyabut rumput di pinggir sawah. Mereka heran mendengar suara ribut. Biar aku tengok, kata Petruk. Petruk lari pontang-panting melihat babi hutan mengamuk di tengah sawah. Sawah rusak semua. Ada babi hutan, teriak Petruk.
Apa kamu tidak berani melawan babi hutan? Tangkap saja, kata Gareng. Babi hutan ini tidak biasa. Ayo kita laporkan. Petruk dan Gareng berlari pulang. Mereka melaporkan babi hutan itu pada Bambang Kayumas. Kita mendapat kesengsaraan lagi. Ada babi hutan merusak tanaman. Terlalu sulit untuk saya cegah, kata Petruk. Bambang Kayumas bergegas ke sawah. Ia melihat babi hutan besar mengobrak-abrik tanamannya. Apa yang kamu cari? Kenapa kamu merusak tanamanku? Aku tidak peduli. Aku mencari Dewi Sri, ucap Bathara Kala. Bambang Kayumas marah. Ia menyuruh babi hutan itu pergi. Babi hutan berbalik ke arahnya, menerjang. Bambang Kayumas mengeluarkan anak panah, namun gagal mengenai babi hutan itu. Amukan babi hutan menyebabkan banyak kerusakan. Bambang Kayumas itu lari menjumpai Sri Genduyu dan Ganding Pawukir. Ada babi hutan mengamuk. Aku melepaskan anak panah tapi tidak kena. Menjauhkah? Biar aku lawan sendiri, kata Sri Genduyu. Sri Genduyu maju menghantam tapi tidak kena. Segala macam senjata dia gunakan tapi tidak mempan. Bathara Kala tidak hanya merusak sawah, tapi juga tempat peristirahatan ketiga kakak beradik itu lari beberangan. Saat itulah Bambang Kayumas melihat Empu Rahmadi terbang di angkasa. Empu Rahmadi melihat kekacauan yang terjadi. Ia memberitahu kelemahan Bathara Kala. Babi hutan itu bisa kau kalahkan dengan bambu gading, ucapnya. Bambang Kayumas segera mematahkan bambu gading. Ia melemparkannya ke arah babi hutan. Bambu itu tepat mengenai kepala babi hutan. Jelek. Seketika babi hutan berubah wujud menjadi Bathara Kala. Bathara Kala lalu kembali ke kayangan. Padi mulai menguning, bulir-bulirnya penuh terisi. Para Punokawan menjaga dengan sepenuh hati. Suatu hari Prabu Mikukuhan kembali menerima perintah dewa. Waktu panen sudah tiba. Prabu Mikukuhan menyuruh anak-anaknya memotong padi. Hasil panen sangat memuaskan. Segala cobaan bertani sudah dilewati. Prabu Mikukuhan puas tak terperi.